Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dan akhirnya mereka berdua pun berangkat. Xiao, kamu ngerasa ada yang ketinggalan nggak? Kayaknya enggak, aku bawa token dan seragam. Loh, kok aneh ya? Senjataku juga sudah ada di sabuku. Tunggu, berhenti! Ada apa Kak Ming? Kencing! So, Xiao, dengar ya. Bisa nggak memperhatikanku terus? Gak konsen nih pipisnya. Oh iya. Tiba-tiba, seseorang, tolong! Hah, sepertinya sedang terjadi sesuatu di sana. Jangan takut ya Kak, aku akan menjagamu. Aku pergi dulu. Dalam hati Feichen, si Su Xiao bodoh kan jadi kena sepatu. Lalu Su Xiao pun menghampirinya, dan ternyata ada satu orang yang dikepung beberapa orang. Dalam hati Su Xiao, gawat, tukang kayunya sedang dikelilingi oleh orang yang berpakaian hitam. Kau tidak menyangka akan dikepung begini kan? Cih, dasar bandit gunung. Jangan coba-coba mencari gara-gara di sini. Hah? Siapa kamu? Namaku Su Xiao, anggota pasukan Liu Shan. Telah datang untuk menegakkan keadilan. Hah? Tegak? Sial, kan targetnya jadi kabur. Semua ini gara-gara si kampret pasukan Liu Shan itu. Selalu mengganggu aja. Kalian berani menyerang pasukan dari kekaisaran. Ayo, sini maju. Sepertinya kau harus diajar dulu baru paham. Lalu di sini ternyata apa tuh? Mungkin kayak bagian baju ya. Bagian baju milik dari Su Xiao sepertinya terpotong. Lalu Su Xiao langsung menyerang balik. Si bandit ini mencoba menahannya, tapi si bandit langsung terhempas jauh. Hah, bos, sial. Pasukan Liu Shan kampret. Hei, jangan mendekat. Di sini tiba-tiba Su Xiao tiba-tiba kayak muter-muter gitu. Pedangnya kena kepala sendiri. Dan dia minta pertolongan ke Ming Feichen. Selamatkan aku. Suara apa tadi? Ada yang kentut kali ya? Mending bersihin sepatu dulu lah. Seorang badai berkata, pasukan Liu Shan memang tidak berguna. Ayo semuanya, kita ajar dia biar tahu rasa. Dan di sini ternyata si Su Xiao pingsan. Tapi tiba-tiba Su Xiao menghilang. Hah, hilang. Lalu tiba-tiba orangnya ini langsung dihajar. Dan ternyata oleh Feichen. Berisik. Dan ternyata yang menyelamatkan Su Xiao itu Feichen ya. Dan Feichen menggunakan skill dan menghempaskan mereka semua. Mereka semua pun langsung kalah. Hei, Su Xiao, tadi katanya kau mau melindungiku, tapi di sini Su Xiao pingsan. Hah, sial. Kau pakai parfum ya? Udah baunya wangi, rasanya lembut-lembut gimana gitu, kayak cewek. Terus pas lagi jalan tiba-tiba Feichen menginjak sesuatu. Ini kan token milik penjaga Qilin. Semua orang tahu kalau penjaga Qilin itu tidak suka dengan pasukan Liu Shan, tapi jarang-jarang mereka melakukan hal yang seperti ini. Untungnya aku, si Master Ming Feichen, saking lincahnya mereka nggak bisa melihatku. Kalau enggak, tapi tiba-tiba, hah, siapa di sana? Tiba-tiba tangnya muncul. Hah? Walah, kok ada banyak orang pingsan di sini ya? Kenapa ya? Loh, kok Su Xiao juga pingsan sih? Itu betul yang ngomong Feichen ya. Oh iya, saudara Tangye, kita harus cepat bawa Su Xiao ke dokter. Walaupun dia kurang cerdas, siapa tahu penyakit bodoh tambah parah. Aku melihatnya, pelakunya adalah kamu. Hah? Saudara Tangye? Namaku Yanling, itu yang nama aslinya ya. Cuma tetap gue panggil Tangi aja ya. Saudara Ming, kemampuanmu itu sebenarnya hebat. Kenapa kau malah menyembunyikannya? Emang buat apa kau masuk ke pasukan Liu Shan? Uang, balas dendam, atau sesuatu seperti misi rahasia? Tapi di sini Feichen hanya diam. Yaudah, lupakan. Semua orang di dunia pertarungan punya beberapa rahasia. Jadi aku tidak akan memaksamu untuk memberitahuku. Terima kasih sudah pengertian saudara Yanhua. Tangye, ngomong-ngomong, kau harus melawanku. Feichen merespon, buset, nggak nyambung bet. 5 tahun yang lalu, aku memutuskan untuk membalaskan dendam ayahku. Jadi aku belajar dari para master dan latihan setiap hari. Sekarang, aku menganggap kalau kemampuanku setara dengan pendekar kelas kakap di dunia pertarungan. Tapi, tadi pagi kau bisa mengalahkanku. Aku harus membalaskan dendamku. Oi,
Saudara Tangye, kok malah ada balas dendam? Aku tidak ingat pernah melawanmu loh. Kalau kau pikir aku lebih kuat, terus ngapain pakai bertarung lagi? Siapa bilang kau lebih kuat dariku? Tadi pagi kau mukul gak jelas gitu dan kebetulan kena. Kalau bertarung 1 lawan 1 dengan adil, kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Kalau aku menolak, gimana? Kalau kau menolak, akan ku kasih tahu rahasiamu ke Wakil Ketua Shen. Baiklah, kalau kau mau dihajar, aku akan menurutinya. Master Ming ini sangat pro mengatasi masalah orang-orang yang gak tahu diri. Aku menuruti perintah apa aja. Selama bukan perintah, aku dikeluarkan dari pasukan Liu Shan. Tangge berkata, ya sudah, turunkan si Su Xiao itu supaya dia tidak terluka. Jangan khawatir, dia gak bakal kenapa-napa kok. Kau, ya sudah. Lalu di sini, dengan cepat, Tangge pun langsung mengaktifkan skillnya dan baju sampai robek tuh. Dan ternyata mungkin physical enhancement ya. Jadi tangannya jadi gede tuh, lebih buff sekarang. Dia menyerang ke arah Fei Chen, tapi Fei Chen tiba-tiba menghilang dan muncul di belakangnya. Tangge pun bersiap untuk menyerang lagi, tapi Fei Chen menghilang lagi, muncul di belakangnya dan langsung memukul Tangge sampai pingsan. Fei Chen berkata, Shifu pernah menawariku jurus Heart Reversal Flower Picking Palms. Cuma 1 serangan, kau bakalan lupa apa yang terjadi selama 3 hari terakhir. Sayangnya dulu aku masih kecil, jadi aku menolak jurus yang bisa membuat tragedi untuk setiap wanita. Tadi itu benar atau enggak ya? Aku cuma mengikuti apa yang aku lihat. Terus tiba-tiba ternyata ada masih di situ guys, ada saksi. Kamu ini. Terus dan ternyata orang itu punya kereta kuda. Kalian kurang beruntung bisa bertemu dengan bandit gunung. Benarkah? Walaupun banditnya udah pada dikalahkan, tapi pas aku baru datang sayangnya teman-temanku. Yaudah, setelah sudah sampai, kalian bisa beristirahat dulu kok. Master kita sedang menunggu kalian. Oh iya, bandit-banditnya itu nggak perlu diikat. Nggak apa-apa, mereka juga udah tobat. Dan sekarang kita pergi ke ruang pengadilan daerah, dimana di sini ternyata ini harusnya bandit-bandit yang tadi ya. Dan waduh, apa udah modar semua nih? Kenapa ditutupin semua? Orang yang kiri berkata, ini mayat-mayat ini yang baru ditemukan kemarin. Seperti korban sebelumnya, mayatnya nggak ada bekas luka ataupun tanda-tanda keracunan. Mereka seperti tiba-tiba mati tanpa sebab. Makanya orang-orang bilang pelakunya itu hantu. Hantu? Tapi tiba-tiba ditarik sama Tangye. Kau nih bicara enggak. Aduh. Loh, kenapa di setiap leher mayatnya ada luka mirip bekas gigitan nyamuk? Itu sepertinya luka bekas benda tajam. Mereka mungkin mokat setelah kehabisan nafas karena benda tajam itu menusuk lehernya. Tangge bertanya, apakah ada sejenis senjata yang tertinggal di tempat kejadian? Senjata? Seingat saya sih nggak ada benda yang kayak senjata. Oh iya, kalau nggak salah ada daun bambu aneh di sana. Tapi aku tadi lupa ngasih tahu. Daunnya berwarna hijau dan ujungnya berwarna merah. Aku belum pernah lihat daun bambu seperti itu. Mungkin jenis baru yang diimpor dari Naman. Dalam hati Fei Chen, itu kan simbol dari perguruan Orchid Monarch Hollow, bambu iblis. Orchid Monarch bambu. Orchid Monarch Hollow bambu. Kalau kalian pelakunya, akulah yang akan menghapus kalian. Daun bambu ini kan Orchid Monarch Hollow bambu. Bambu basi. Bambu apaan? Tangge menjelaskan, Orchid Monarch Hollow bambu merupakan faksi urutan keempat di perguruan iblis. Biasa disebut sebagai faksi Dark Moon. Ada yang bilang hanya dengan 1 orang anggotanya aja dia bisa menghilangkan 1 desa hanya dalam waktu 1 malam aja. Daun bambu yang berwarna hijau dan ujungnya berwarna merah adalah simbol mereka. Bekas luka di leher para korban juga sangat mirip dengan luka yang terkena teknik berpedang mereka. Teknik berpedang itu disebut noman nome. Jadi maksudmu mereka itu pelakunya, tapi kita nggak bisa mengetahuinya hanya dengan beberapa daun bambu dan bekas lukanya aja. Apalagi 4 tahun yang lalu perguruan iblis dan perguruan ortodoks bertarung dengan sengit di suatu tebing. Dan akhirnya ketua perguruan iblis si Men Cuiteng dan tuan yang terhormat Shanshin keduanya mati di pertarungan ini. Sejak saat itu perguruan iblis mulai berkurang dan akhirnya menghilang dari tempatnya. Tiba-tiba seseorang berkata, Pak, kami menangkap tersangka. Dan akhirnya di bawah nih orang ini ternyata seseorangnya sudah diikat nih. Warga setempat melaporkan dia berlari keluar dari rumah korban dalam kondisi kebingungan. Orang ini adalah Capi, dia anak dari Cayuan, salah satu anggota dari rombongan kaisar. Setelah Cayuan meninggal, Capi hidup berfoya-foya dan akhirnya derajat keluarganya menurun dan sekarang dia disebut sebagai Capi. Walah, aku salah apa ya sampai diciduk seperti ini? Kalau punya pertanyaan tinggal tanya, nggak perlu diborgol seperti ini. Aku akan memberitahu kalian apa yang ku tahu dengan jujur.
Capi, pada saat waktu malam hari di waktu terjadinya insiden tersebut, kenapa kau masuk ke dalam rumah korban? Dan kenapa kau kabur diam-diam? Hah? Itu sebenarnya rumahku. Aku sudah lama nggak pulang ke rumah. Dan emang apa salahnya kalau pada saat itu aku ingin mampir ke rumah itu dulu? Siapa juga yang tahu kalau ada orang mati di sana? Aku mau tahu alasannya juga. Jangan-jangan kalian mau menuduhku yang melakukannya ya? Dulu babeku adalah salah satu anggota rombongan kaisar. Dan sekarang kalian ingin menjebakku ya? Kalian nggak takut deng? Tiba-tiba si Capi tiba-tiba lemes dan langsung berlutut. Kok tiba-tiba dia terlihat lemas begitu? Ternyata Fei Chen menggunakan skill jurus sentilan maut. Dalam hati Fei Chen, kuda-kudanya terlihat lemah, tapi mungkin dia itu cuma acting. Lalu akhirnya dibangunin lagi. Otot perutnya juga lemah. Terus ternyata diserang lagi, disentil lagi nih. Tadi kan kaki kayaknya ya. Terus perut, terus sekarang ke tangan tuh. Kekuatan lengannya juga sangat lemah. Dicoba terus di seluruh badannya. Dia kejang-kejang. Dalam hati Fei Chen, sepertinya bukan dia. Terus tiba-tiba ada yang melempar batu ke Fei Chen, tapi Fei Chen berhasil menangkapnya. Oh, menarik juga. Oh, bukan batu, lebih tepatnya sebuah surat. Kita lihat isi suratnya ya. Anda berasal dari dunia yang sama juga. Jangan ganggu rencana saya. Jika Anda bersikeras menghalangi saya, Anda akan mengalami kematian yang tragis. Kau, berani-berani kau meledekku dengan gerakan itu. Penjaga, penjarakan dia. Tuan-tuan, ayo kita bicarakan baik-baik. Tapi tiba-tiba, tunggu, Fei Chen berkata. Lepaskan Capi. Kau bisa melihatnya kan? Kalau dia itu tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa melakukan sebuah kejahatan. Tuan, Anda sangat bijak. Dalam hati Fei Chen, bersalah atau enggak, sekarang kita lepaskan dia dulu dan kita akan mengetahuinya nanti. Sekarang kita pergi kepada malam hari di hari itu di jalanan di mana Capi lagi jalan-jalan. Tiba-tiba ada beberapa orang seperti assassin di atap. Terus di sini Capi mau masuk ke rumahnya mungkin. Terus tiba-tiba assassin itu langsung mengecek Capi. Hei, katakan, di mana kau menyembunyikan catatannya? Hah? Kau bisu ya? Jangan salahkan aku jika kau kubuat bisu seumur hidup. Capi berkata, jangan marah gitu dong. Aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Dan ternyata itu bukan Capi, tapi itu adalah Fei Chen pakai topengnya si Capi. Sekarang kita lompat ke 4 jam yang lalu, dimana pas si Chanpa ini keluar, dia pergi ke toko miras nih. Terus dia beli sesuatu. Dalam hati Fei Chen, tunggu, tempat ini kan semur daging coy. Aku datang. Tapi pas mau makan, tukang masaknya lagi liburan, mau melayat dulu. Jadi libur setengah bulan. Dalam hati Fei Chen. Dan sekarang aku bisa mendengar suara hatiku yang hancur dan perutku yang lapar. Di sini ternyata dia lagi bersembayang. Aku sudah memberikanmu persembahan. Nanti malam jangan ganggu aku lagi. Terus persembahannya dimakan juga sama dia. Aku sudah tinggal di rumah ini dengan tenang selama 20 tahun. Rasanya jadi gak enak kalau punya nasib buruk seperti itu. Terus tiba-tiba ada yang ngelempar nih, lempar barang gitu. Siapa di sana? Hah? Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu kalau ada orang yang dendam kepadamu. Hah? Kau barusan ngomong apa? Emang siapa yang kau maksud dengan orang yang dendam? Kita lompat ke kemarin malam di rumah Capi. Aku ini udah baik mau menyewain rumahku, tapi kalian gak mengundangku untuk minum-minum. Kalian tuh meremehkanku ya? Tiba-tiba ada suara gubrak. Hah? Tadi itu suara apa? Kita pergi ke ruangan tengah dari rumah keluarga Capi, di mana ada banyak sekali seperti assassin yang datang. Hei, kalian siapa? Dan apa kalian menerobos Ru? Tiba-tiba orang itu langsung diserang dan dia pun mokat. Cepat, habisi mereka semua. Dan orang-orang itu mulai dihabisi satu persatu. Cari catatannya di tempat ini. Siap. Tiba-tiba di ujung ada bayi nangis nih. Oe. Atasanku sudah memerintahkan pembantaian keluarga Cayuan. Dan seperti itulah. Aku tidak pernah menyangka kalau babehku yang jujur dan tulus itu, dia punya musuh. Kau memang gak bisa menilai buku dari sampulnya. Sayangnya, kepala koki di bar suka-suka, seluruh keluarganya menjadi kambing hitam. Fei Chen bertanya, kepala koki Liu itu bekerja di bar mana? Bar suka-suka, master pembuat semur daging itu. Oh, jadi ternyata gara-gara mereka tuh aku jadi gak bisa makan semur dagingnya. Sini Fei Chen akhirnya, oke tadi flashback ya. Sekarang balik ke scene dimana Fei Chen yang pakai topeng itu. Aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Waktu kalian terbatas loh, jadi yang singkat aja. Cepat, habisi dia. Dan mereka pun langsung maju menyerang ke arah Fei Chen. Kalian sudah memaksa Ming Fei Chen, warga yang taat aturan ini, melakukan kekerasan ya. Lalu Fei Chen mulai mengajar satu, mengajar 2 orang, dan mengajar baik sekali orang dalam sekali serang. Dan semua orang yang tersisa, mereka semua menggunakan skill 100 Birds Worshipping the Phoenix untuk menyerang ke arah Fei Chen. Jadi mereka menggunakan serangan combo, gabungan. Tapi Fei Chen dengan mudah menangkal semua serangan itu dan langsung menyerang balik. Dan mereka pun terhempas dan kalah. Aku tidak menyangka
Ternyata mereka murid dari Gunung Hua karena mereka tahu skill 100 birds worshipping the phoenix. Dan akhirnya di sini kita pergi ke Tang Ye dan juga Su Xiao, di mana Su Xiao lagi kayak apa itu, lagi nulis-nulis. Terus tiba-tiba Su Xiao berdiri dan berkata, "Baiklah, aku harus membantu Kak Ming secepatnya." Hah? Kata saudara Ming, kita harus ngitung sampai 10 dulu baru kita bisa masuk. Nanti keburu mati orangnya. Woi, berhenti woi, saudara Sushan, saudara Su Xiao. Woi, jangan pada tinggalin aku dong. Dan ternyata mereka berdua pergi untuk membantu Ming Feichen, yang ternyata Ming Feichen seperti yang kita tahu membantai mereka semua. Kamu, mereka. Padahal aku baru pemanasan, tapi mereka semua pada pingsan. Kau sekarang tahu kan kalau aku kuat, mau diajarin 1 atau 2 jurus. Nanti bayarnya pakai semur daging. Ya. Su Xiao bertanya, emang mereka selemah itu ya? Kenapa gak nyisain buatku 1 sih? Terus pas dicek, saudara Ming, mereka itu beneran anggota Orchid Monarch Hollow Bambu. Enggak, tunggu. Mereka itu murid dari perguruan Gunung Hua. Mereka cuma tahu sedikit tentang teknik perguruan iblis. Kalau gitu kenapa mereka menyamar jadi anggota dari perguruan iblis? Dan kenapa mereka mau membunuh keluarga Cha? Mereka terlihat tidak bernafas. Kita bahkan nggak tahu kalau mereka masih hidup atau tidak. Ya, hilang lagi petunjuk kita. Itu sih gampang. Tinggal tanya aja dia. Sekarang kita pergi ke di halaman rumah Chia. Di mana di sini ternyata Capi dia di bawah sebuah pohon, dia mulai menggali dan ada sebuah kotak nih. Dia mengambil sebuah kotak. Babe menitipkan kotak ini kepadaku sebelum dia meninggal. Dia bilang kalau aku nanti nggak sanggup hidup lagi, berikan kotak ini ke kaisar. Terus saat dibuka ternyata sebuah buku. Aku nggak tahu kalau benda ini yang menyebabkan semua keributan ini. Emang isinya apa sih? Terus saat dibuka, ini adalah catatan tentang kasus suap seseorang di kekaisaran selama 5 tahun. Catatannya dari 6 tahun yang lalu sampai tahun kemarin. Wah, ternyata penting juga. Babe memberikan ini untuk menyerang orang kaya. Emang siapa? Siapa yang menerima uang suap itu? Anak dari kaisar yang sedang berkuasa sekarang, Pangeran Orange. Sepertinya sekarang akan hujan. Padahal tadi cerah loh. Tangnya berkata, ayo kita cepetan pulang ke Nanjing malam ini supaya kita bisa melapor ke wakil ketua. Capi bertanya, bagaimana denganku? Feichen menjawab, nginap aja di kantor pengadilan daerah. Di sana aman kok. Dan akhirnya mereka pun pergi. Dan ternyata ada seorang yang lagi nonton nih ketika pengembala sedang bertengkar. Maka serigala lah yang akan menang. Sekarang kita pergi ke pavilion kecil di halaman belakang kantor pasukan Liu Shan di Nanjing. Pangeran Orange, Ming Feichen, kau itu selalu aja bawa masalah mulu. Kok bisa-bisanya malah membawa sesuatu hal yang paling menyusahkan? Boshen, bagaimana kau bisa tahu kalau aku yang membawanya? Emang kamu kan? Ya, emang aku. Yah, nasi sudah menjadi bubur. Lagi pula, akhir-akhir ini aku sudah mulai muak dengan kelakuan Pangeran Orange. Nanti aku akan memberikan bukunya ke kapten dan memberikan laporan tentang Pangeran Orange di konferensi di lapangan besok. Aku akan membuat si Pangeran Kampret itu belajar memerintah negara sendiri nanti. Tiba-tiba, kita punya masalah. Kita punya masalah. Kenapa? Kenapa kau terlihat panik seperti itu? Oh, Orange, Pangeran Orange ada di sini. Dia ingin menemui kapten. Feichen berkata, kita baru aja mendapatkan catatan ini dan si empunya sudah ada di sini. Siapapun yang mengirim murid perguruan Gunung Hua yang menyamar jadi anggota perguruan iblis, seperti sudah menunjukkan dirinya. Cocok, kita tangkap aja dia dan bawa ke hadapan yang mulia. Jangan barbar, maksudnya gegabah ya, jangan gegabah. Kita harus menyembunyikan bukunya dulu, terus kita lihat apa yang Pangeran Orange lakukan. Shenira berkata, itu namanya strategi improvisasi. Mungkin bisa dipakai kalau menghadapi lawan yang biasa. Masalahnya, itu nggak mempan kalau melawan Pangeran Orange. Hei, Kuang, sini dulu sebentar. Kalau itu aku takutnya nanti. Jangan khawatir, tinggal turutin aja perkataanku tadi. Sekarang kita pergi di pasukan Liu Shan di Aula Vermilion, di mana mereka semua berkumpul dan di dalam ada si pangeran harusnya ya. Nah, orang ini adalah dia namanya Song Oh, pasukan Liu Shan. Dia berkata, yang mulia, hamba benar-benar tidak tahu. Nah, orang ini adalah Pangeran Orange. Kalau kau tidak memberinya kepadaku, jangan harap aku akan membiarkan pasukan Liu Shan. Terus tiba-tiba seseorang mengeluarkan pedangnya, dan orang ini adalah ketua perguruan Gunung Hua, namanya Chia Yun Feng. Yang mulia, Anda pasti bercanda ya. Pasukan Liu Shan dan keluargamu tidak pernah saling mengganggu satu sama lain. Hamba tidak mungkin melindungi maling yang mencuri catatanmu. Song Oh, setelah menjadi kapten, aku tidak menyangka kau sudah menjadi lelaki yang tangguh. Katakan, apa yang kau mau? Hah? Yang ku mau. Hamba tidak mengerti apa yang Anda maksud yang mulia. Dalam hati Feichen, Pangeran Orange diibaratkan ayam lagi ingin berbicara dengan bebek. Gak nyambung lah yau. Lagian kita kan baru dapet tadi. Si kaptennya juga belum tahu. Hah? Waduh. Bos, jangan dorong. Aku nggak bisa lihat nih. Aduh. Tete. Boshen, kau nggak tahu seberapa beruntungnya kau kalau menerima tawaranku. Jadi jangan salahkan aku apabila aku menjadi kejam.
cepat, tangkap dia. Terus tiba-tiba si Fei Chen ditendang sama si Shen Yiren dan mereka berdua pun ketahuan. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!